Nama saya Ani Mufida Rahmatika, dosen program studi pengembangan produk agroindustri, Departemen Teknologi Hayati dan Veteriner, Sekolah Vokasi UGM. Departemen Teknologi Hayati dan Veteriner ini terdapat 3 program studi terapan ya, sarjana terapan, ada pengelolaan hutan, teknologi veteriner, dan PPA atau pengembangan produk agroindustri itu berfokus pada product development yang intinya dia mengembangkan produk hasil pertanian. Fokusnya untuk sekarang mungkin lebih pada pangan, tapi tidak menutup kemungkinan kita juga mengembangkan non-pangan, baik itu dari awal dari sortasi ya, dari bahan baku, pemilihan, sampai nanti proses hingga menjadi produk dan juga pemasarannya. Nah, secara umum lulusan kami karena product developer ya, jadi salah satunya adalah di R&D, di mana kita mengembangkan produk, entah itu formulasi ataupun proses. Ada juga nanti sebagai, kami harapannya juga sebagai konselor nanti di mana untuk mengembangkan produknya, serta nanti juga sebagai QC atau QA sehingga dapat mengontrol pengembangan produk. Di PPA itu karena dasarnya adalah product development, jadi pada tahun pertama mereka mempelajari tentang riset pasar lebih terutamanya dan juga dasar-dasar pengujian ya. Kemudian pada tahun kedua mereka mencoba untuk membuat prototype, jadi mereka mencoba mempelajari proses. Kemudian di tahun ketiga mereka mulai mencoba untuk pengujian lebih lanjut, jadi biasanya untuk menjaga mutu, quality controlnya. Sedangkan nanti di tahun keempat mereka itu akan pada tahap scale up. Kalau program unggulan sebenarnya ada beberapa untuk tahun ini. Pertama itu ada pembuatan, ada VCO, virgin coconut oil, nasi instan, kemudian ada juga tepung menir, serta sekarang mungkin yang paling besar adalah pembuatan coklat ya, karena kita punya mini factory-nya untuk pembuatan coklat batang maupun coklat bubuk. Untuk fokus pada coklat sendiri, pada tahun pertama mereka mencoba mempelajari tentang sortasi, jadi pemilihan bahan mana yang bagus, mana yang sesuai dengan standar. Nah, kemudian nanti di tahun kedua mereka akan mulai untuk mempelajari operasi atau proses pembuatan coklat. Dari yang kemarin tahun pertama mereka belajar tuh bahan bakunya, kemudian diproses hingga nanti menjadi coklat batang serta coklat bubuk. Nah, kemudian ada juga formulasi. Di situ nanti formulasi akan dikembangkan lebih lanjut di quality controlnya. Jadi apakah rasa ini sesuai atau tidak dan sebagainya. Nanti setelah itu terakhir mereka akan mempelajari tentang packagingnya. Nah, untuk pembuatan coklat sendiri nanti mereka tuh mempelajari dari awal biji kering, itu nanti akan dilakukan proses roasting atau proses penyangraian. Setelah itu mereka akan mendapatkan si biji nibnya ya. Kemudian dari nib ini nanti akan dilakukan proses pencampuran. Nah, nanti dari proses pencampuran ini barulah dimulai formulasi dengan menggunakan susu ataupun gula yang juga ditambahkan lemak kakao. Nanti dilakukan proses ball mill atau pencampuran dalam waktu lama hingga nanti ukuran tertentu yang diharapkan. Setelah itu baru dilakukan proses coaching, lalu dilakukan proses tempering. Nah, tempering ini nanti yang menjadi poin pentingnya ya, jadi supaya bagaimana mendapatkan coklat yang shiny dan juga teksturnya yang sesuai. Nah, setelah sudah mendapatkan temper yang sesuai, baru dicetak, nanti bisa mendapatkan produk akhirnya. Karena kita pendidikan vokasional ya, jadi 60% itu dibebankan pada praktek, artinya mahasiswa harus lebih sering dibebankan untuk praktek, mencoba beberapa hal baru secara real ya, dan harapannya nanti semua sekolah vokasi dapat sering bekerja sama dengan beberapa industri, entah itu UKM ataupun sampai industri besar, untuk langsung problem solving ya, harapannya untuk kira-kira apa nih yang bisa kita berikan secara dari akademisi untuk membantu lingkungan atau perusahaan di sekitar kita.